Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sisi dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geografi mengenai wilayah dan perwilayahan, yaitu ada di bab 1. Pertama-tama, wilayah pertanian dan wilayah hutan merupakan wilayah yang berbeda. Nah, wilayah itu dikatakan berbeda karena satu ketampakan tertentu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu dari pertama, seperti peta konsep yang sudah saya berikan mengenai wilayah. Apa itu wilayah? Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat yang berbeda dari yang lainnya. Dan ada juga pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek regional. Jadi apa sih wilayah itu? Wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut adalah wilayah lainnya. Misalnya seperti wilayah hutan yang berbeda dengan wilayah pertanian dan wilayah kota yang berbeda dengan wilayah pedesaan. Nah, di wilayah ini ada pembagiannya, teman-teman. Pembagiannya yang pertama adalah wilayah formal atau bisa kita sebut uniform region. Maksud wilayah formal ini adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau kriteria sosial budaya. Kalau misalkan wilayah formal yang berdasarkan kriteria fisik itu didasarkan pada kesamaan topografi, jenis buatan, iklim, dan vegetasi. Misalnya seperti wilayah pergunungan kapur, atau wilayah beriklim dingin, atau wilayah vegetasi mangrove. Yang kedua, wilayah formal berdasarkan kriteria sosial. Kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Ini berarti ada kegiatan sosial di dalamnya. Yang kedua adalah wilayah fungsional atau bisa kita sebut nodal region. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dan memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Lalu kita akan masuk ke manfaat perwilayahan. Apa sih manfaat perwilayahan itu? Manfaatnya pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi tentang keanekaragaman gejala atau fenomena di muka bumi. Nah, yang kedua adalah untuk memanfaatkan atau untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga adalah memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Nah, yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Nah, kalau misalkan kalau misalkan penggolongan wilayah itu sebenarnya ada lagi jenis-jenisnya. Yang pertama adalah natural region, yang seperti tadi, wilayah itu artinya wilayah alamiah seperti lahan pertanian. Nah, yang kedua adalah single venture atau wilayah ketampakan tunggal. Yang ketiga adalah generic region, artinya wilayah berdasar jenis. Dan yang terakhir adalah specific region atau wilayah analisis. Seperti itu untuk penjelasan kali ini. Untuk tambah sedikit, pewilayahan atau regionalisasi itu adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Jadi klasifikasi wilayah ini dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan mengenai wilayah secara formal dan juga fungsional. Seperti itu, semoga membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.